Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi fid dharain. Amin. Faslun. Wa tudfa'u zakatu ilal asnafi tsamaniyati, dan dibayarkan zakat itu kepada golongan-golongan yang 8, alladzina dzakarahumullahu ta'ala, yang Allah yang Maha Tinggi telah menyebutkan mereka, fi kitabihil azizi, dalam kitabnya yang agung, fi qaulihi ta'ala, dalam firman-Nya Allah yang Maha Tinggi, innamas shadaqatu lil fuqara'i, sesungguhnya sedekah itu hanyalah untuk orang-orang fakir, wal masakini, dan orang-orang miskin, wal amilina 'alaiha, dan orang-orang yang bekerja atas zakat, wal muallafati qulubuhum, dan orang-orang yang dilunakkan hati mereka, wa fir riqabi, dan untuk budak, wal gharimina, dan orang-orang yang gharim, wa fi sabilillahi, dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, wa banis sabili, dan ibnu sabil, ila akhirih, sampai seterusnya. Wa dhahirun ghaniyun 'anis syarhi, itu sudah jelas tidak butuh dari penjelasan, illa ma'rifatal asnafil madhkurati, kecuali untuk mengetahui golongan-golongan yang telah disebutkan. Fal fakiru fi zakati, maka adapun fakir dalam zakat, huwallazi la mala lahu, adalah orang yang tidak memiliki harta, wala kasba, dan pekerjaan, yaqa'u mawqi'an min hajatihi, yang mampu memenuhi kebutuhannya. Amma fakirul araya, maka adapun fakir araya, fahuwa man la naqada biyadihi, adalah orang yang tidak memiliki uang di tangannya. Wal miskinu, dan adapun orang miskin, man qadara ala malin aw kasbin, adalah orang yang mampu dari segi harta ataupun pekerjaan, yaqa'u kullun minhuma mawqi'an min kifayatihi wa la yakfihi, yang masing-masing dari keduanya itu mampu memenuhi kebutuhannya namun tidak mencukupi. Baiklah, jadi di sini musannif kita yaitu Al-Imamul Allamah Abu Syuja' Ahmad bin Husain Al-Asfahani membahas mengenai 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60, ada 8 golongan orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Yang pertama, innamas shadaqatu lil fuqara'i, orang-orang fakir. Siapa itu orang-orang fakir? Orang-orang fakir itu adalah orang yang hampir tidak memiliki apapun yang dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka, baik harta ataupun pekerjaan. Yang kedua, al-masakin, orang-orang miskin. Orang-orang miskin itu adalah orang yang memiliki penghasilan, akan tetapi penghasilannya itu belum mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari mereka. Yang ketiga, al-amilin 'alaiha, atau amil zakat. Amil zakat itu adalah orang yang dipekerjakan oleh imam untuk mengambil zakat dan menyalurkannya kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Yang keempat, al-muallafati qulubuhum, atau muallaf, yaitu orang-orang yang baru masuk Islam, yang dimana ia diberikan zakat sebagai dukungan agar dapat memantapkan keimanan mereka dalam Islam. Yang kelima, riqab, yaitu budak yang ingin memerdekakan dirinya dengan tebusan uang yang telah disepakati oleh majikannya. Yang keenam, gharim, yaitu orang yang terlilit utang, yang dimana ia terlilit utang dalam tujuan atau hal-hal yang baik yang dibenarkan oleh syariat. Yang ketujuh, fi sabilillah, yaitu para mujahid yang berjuang di jalan Allah, yang dimana mereka tercatat sebagai para tentara yang tidak bergaji. Dan yang terakhir yaitu ibnu sabil, yaitu musafir yang kehabisan bekal, yang dimana mereka bertujuan untuk melakukan perjalanan yang baik, maka mereka berhak untuk mendapatkan zakat. Nah, dari 8 golongan yang telah saya sebutkan tadi, sebenarnya ada syarat-syarat tertentu dari masing-masing golongan yang menyebabkan mereka itu berhak untuk mendapatkan zakat. Salah satunya seperti riqab. Tidak semua riqab atau tidak semua budak itu berhak untuk mendapatkan zakat. Hanya budak mukatab sajalah, atau budak yang telah melakukan perjanjian atau akad kitabah yang sah untuk berhak mendapatkan zakat. Nah, oleh karena itu, melalui zakat kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Islam mengajarkan kita bahwa harta itu bukanlah sesuatu yang dapat kita nikmati sendiri, melainkan harta juga dapat menjadi sarana kita agar dapat membantu orang lain dan juga memperkuat tali persaudaraan antar sesama. Oleh karenanya, berikanlah zakat kepada golongan orang-orang yang berhak menerimanya, dikarenakan mereka lebih membutuhkan. Karena itu, zakat juga dapat menjadi wujud kasih sayang kita dan bentuk kepedulian kita terhadap sesama.
Selanjutnya saya akan berpindah ke kaidah i'rab. Di sini terdapat kata wa tudfa'uz zakatu ilal asnafi sampai seterusnya. Al waw di sini adalah harful ibtidaiyah dikarenakan ia terdapat pada awal kata. Tudfa'u adalah fi'lun mudhari'un marfu'un dikarenakan tajarrud 'anil nawasib wal jawazim wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih. Selain itu dia terkena kaidah majhul yaitu dhamma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره لأنه فعل مضارع صحيح الآخر ولم يتصل بآخره شيء. تدفع أصله التدافع يدفع دفعا وما دفعا فهو دافع وذاك مدفوع يدفع لا تدفع مدفع مدفعون. Az-zakat berkedudukan sebagai naibul fa'il dari kata tudfa'u. Az-zakat merupakan bentuk isim masdar dari kata zakka yuzakki tazkiyan tazkiyatan tazkaan tizkaan muzakkan fahuwa muzakkin wa dzaka muzakkan dzakki la tuzakki muzakkan muzakkan. Ia tidak terdapat dalam tasrifan akan tetapi ia termasuk bentuk isim masdar dari kata zakka yuzakki. Kemudian ila adalah harfu jar, al-asnafi majrurun bi ila wa alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahiratu fi akhirih li'annahu jam'ut taksir. Al-asnaf di sini mufradnya adalah sinfun yang dimana ia termasuk dalam kategori jamak taksir killah karena berwazan af'alun. As-samaniyati na'tun lil asnafi majrurun wa alamatu jarri al-kasratu adh-dhahiratu fi akhirih li'annahu ismun mufrad. Dia mutabaqah baik dari segi mufrad aslinya jamak maupun mudzakkar muannasnya dikarenakan al-asnafi adalah jamak taksir ghairu akil yang dimana ia terkena kaidah likulli jam'in akil mufradun muannasun. Alladzina adalah isim mausul mabniun alal fathi fi mahal jarrin na'tun tsani lil asnafi. Tanda jarnya tidak ada karena ia termasuk isim mabni yang dimana isim mabni itu termasuk dalam kategori i'rab mahalli. Kemudian dzakarahumullahu wa jumlatul fi'liyah dari dzakarahumullahu la mahalla lahu min i'rab silatul mausul. Kemudian di sini ada lafaz kata ta'ala. Ta'ala merupakan fi'il madhi mazid bi harfaini yang berwazan tafa'ala. Nah, di sini ia fa'ilnya mustatir jawazan kembali ke Allah yang dimana jumlahnya itu menjadi halun yang bersifat muntakil, akan tapi khusus lafaz ta'ala ia bersifat menetap karena terkena dalam dalil Alfiya Ibnu Malik yaitu wa kaunuhu muntakilan mushtaqan yaghlibu lakin laisa mustahiqan. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.